Terima kasih Pak Sunarto. Ini bagaimana Pak Ruben? Kita langsung masuk presentasi saja. Mohon maaf Pak, belum di unmute. Ya, Ya, boleh saja Pak, langsung presentasi biar kita punya waktu yang panjang untuk diskusi. Teman-teman ya, kelompok yang belum mungkin menyesuaikan saja. baik. Baik, Dipersilahkan untuk kelompok 2, berarti begitu ya. Kita mulai saja. Terima kasih Pak Ruben arahannya. Dipersilahkan. Oke, sebentar Pak. Oke. Ya, selamat malam Pak dosen dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami ya. Nanti akan dibantu beberapa teman saya juga yang saya akan guide. Oke. Eh, apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Sudah Pak Kelvin? sudah Pak. Sudah Pak, udah oke Oke. Pak. Oke. Baiklah teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami di mata kuliah dari Pak dosen kita, Pak Dr. Ruben Nesim Nase. Kelompok 2 terdiri dari saya pribadi, Albertus Sunarto, Angel Ruau, Ardon Itang, Michael Gideon Rembet, Reinhard, dan juga Pak Browning Stanley. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama. Ya. eh, Tugas dari kelompok kami akan presentasikan tentang kepemimpinan transformasional dalam Alkitab. Ya, kita lihat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Perjanjian Lama sampai kepada Yesus Kristus. Kepemimpinan transformasional, apa maksudnya? Kita juga sudah sama-sama mendapat materi kuliah. Kepemimpinan transformasional menekankan perubahan positif yang terjadi baik dalam diri pemimpin maupun pengikutnya. Jadi dua aspek, pemimpin dan juga pengikutnya. Model kepemimpinan transformasional ini sangat relevan dengan kepemimpinan Kristen karena meneladani kepemimpinan Yesus Kristus yang mengubah kehidupan orang lain melalui teladan, visi, dan kasih yang melayani. Kepemimpinan transformasional tidak hanya berorientasi pada hasil atau performance, tetapi juga pada transformasi karakter, nilai, dan komitmen seluruh anggota organisasi. Cirinya seperti apa kepemimpinan transformasional ini? Yang pertama, visioner, punya visi ke depan, dan berorientasi pada masa depan. Yang kedua, mempunyai integritas dan teladan moral yang tinggi. Yang tiga, mampu menginspirasi dan memotivasi tim. Yang keempat, terbuka terhadap gagasan baru dan perubahan. Yang kelima, peduli terhadap pertumbuhan pribadi, peduli terhadap pertumbuhan pribadi para pengikutnya. Yang keenam, fokus pada pembentukan budaya organisasi yang sehat. Ya, kalau di luar ini atau tidak sesuai dengan ini berarti bukan kepemimpinan transformasional. Prinsip kepemimpinan transformasional di dalam Kristen. Yang pertama, pelayanan. Memimpin dengan melayani dan mengutamakan kebutuhan orang lain. Yang kedua, punya integritas, yaitu memiliki integritas yang tinggi
dan menjadi contoh bagi orang lain. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Yang keempat, empati, memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan kebutuhan orang lain. Berikutnya saya boleh minta Pak Reinhard untuk melanjutkan presentasinya. Siapa? Pemimpin transformasional di Perjanjian Lama, contoh yang pertama adalah Musa. Apa yang ditransformasikan? Memimpin transformasi bangsa Israel dari mentalitas budak di Mesir menjadi umat perjanjian Allah yang merdeka. Berikutnya, mengubah sistem kepemimpinan dari ketergantungan pada satu orang menjadi sistem yang terdesentralisasi. Pengaruhnya hingga saat ini adalah 10 perintah Allah menjadi fondasi etika dan moral masyarakat. Pola keluaran dari perbudakan menjadi metafora universal untuk keselamatan dan pembebasan spiritual. Konsep hukum Tuhan sebagai pedoman hidup yang relevan hingga kini dan model kepemimpinan yang rendah hati ada di Bilangan 12 ayat 3 menjadi teladan para pemimpin. Next slide, Pak. Yang berikutnya adalah Raja Daud. Apa yang ditransformasikan? Mengubah Israel dari kerajaan kesukuan yang terpecah menjadi kerajaan yang bersatu dan kuat. Mentransformasi ibadah dari ritual formal menjadi hubungan personal yang penuh gairah dengan Allah. Dan pengaruhnya hingga saat ini, kitab Mazmur menjadi sumber inspirasi, penghiburan, dan panduan doa bagi miliaran orang percaya. Figur Mesias dari keturunan Daud menjadi pusat pengharapan mesianik dalam kekristenan. Teladan pertobatan sejati dari Mazmur 51 memberikan harapan akan pengampunan Allah. Konsep penyembahan dengan segenap hati mempengaruhi liturgi gereja modern. Proses restorasi dari jatuh dosa menjadi pola pertobatan yang sejati. Yang berikutnya adalah Yosia. Ada di kitab 2 Raja-Raja 22-23. Apa yang ditransformasikan? Memimpin reformasi spiritual terbesar pasca kemurtatan Manasye. Transformasi ibadah nasional yang sinkretisme menjadi pemurnian. Mengembalikan otoritas kitab suci sebagai dasar pembaharuan. Kalau kita lihat pengaruhnya hingga saat ini, penemuan kitab Taurat yang mengajarkan otoritas firman dalam reformasi, pembersihan bait Allah menjadi simbol pemurnian kehidupan rohani. Perayaan Paskah yang diperbarui menjadi model kebangunan rohani. Kepemimpinan muda yang berani menginspirasi generasi muda. Next slide. Joshua, apa yang ditransformasikan? Memimpin transisi dari pengembaraan ke pemukiman di tanah perjanjian. Mengubah mentalitas ketakutan menjadi keyakinan kemenangan, menegakkan kepemimpinan berdasarkan ketaatan. Pengaruh hingga saat ini, prinsip pilih hari ini ada di Joshua 24 ayat 15 menjadi komitmen iman yang radikal. Strategi pertempuran Yeriko mengajarkan ketaatan dalam iman. Pembagian tanah yang adil menjadi model keadilan distributif. Kepemimpinan suksesi menjadi pola regenerasi yang sehat. Lanjut, Pak. Oke, saya bisa minta Pak Michael Gideon. Kalau nggak ada, mungkin Ibu Angel bisa lanjut untuk mempresentasikan. Atau Pak Stanley, atau Pak Arif. Pemimpin transformasi. Ya, silakan. Ya, Pak Michael, silakan. Ya. Pemimpin transformasional dalam Perjanjian Baru, sebagai contoh di dalamnya ada Rasul Paulus, dan apa yang ditransformasikan oleh Rasul Paulus, kita akan melihat pada slide ini. Rasul Paulus mentransformasi kekristenan dari sekte Yahudi menjadi iman universal
untuk semua bangsa. Transformasional dari yang taat kepada hukum Taurat menjadi taat kepada hukum Kristus, yang menerapkan hukum Taurat menjadi menangkan orang Kristus. Bapak Ibu bisa melihatnya di 1 Korintus ayat yang ke-22. Memperluas jangkauan misi dari Yerusalem ke seluruh kekaisaran Romawi, bahkan sampai ke seluruh bumi atau ke seluruh ujung bumi. Ada di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Pengaruh hingga saat ini bisa dilihat dari model misionaris lintas budaya menjadi pola misi global saat ini. Pemikiran tentang gereja sebagai tubuh Kristus, membentuk gereja atau eklesiologi, memperlengkapi atau empowering kepada orang. Maaf Pak, suaranya hilang ya Pak? Iya Pak, suaranya hilang Pak. Kayaknya Iya, keluar dari Zoom. betul, betul. Bisa dilanjutkan Pak Reinhard atau Ibu Angel? Pak Michaelnya udah ada itu, cuman Oh lagi ya, mute. oke siap. Pak Michael masih di mute. Iya. Saya lanjutkan saja Pak Albertus. Mohon maaf tadi ada gangguan di HP. Iya, silakan Pak. Pengaruh, ya, boleh slide selanjutnya. Ini sudah selesai tadi Pak. Yang kedua, kalau tadi yang pertama Rasul, yang kedua adalah Petrus. Apa yang ditransformasikan oleh Rasul Petrus, yang ditransformasikan dari seorang nelayan atau fisherman yang impulsif menjadi pemimpin gereja mula-mula yang teguh, membuka pintu iman bagi orang-orang non-Yahudi melalui perjumpaan dengan Cornelius, mengubah gaya kepemimpinan dari tergesa-gesa menjadi bijaksana dan penuh hikmat. Kita akan melihat pengaruh dari kepemimpinan Petrus yang pengaruh hingga saat ini, yaitu khotbah Petrus pada hari raya Pentakosta itu di Kisah Para Rasul 2 menjadi suatu model penginjilan. Kepemimpinan dalam Konsili Yerusalem di Kisah Para Rasul 15 menjadi model penyelesaian konflik. Surat-suratnya bahkan menguatkan orang percaya dalam pencobaan. Masih saya Pak Albertus atau kita akan melihat selanjutnya adalah Timotius. Apa yang ditransformasi oleh Timotius? Yang ditransformasikan oleh Timotius adalah seorang tokoh muda. Nah, yang ditransformasi dari pemuda yang awalnya masih pemalu menjadi pemimpin gereja yang dapat dipercaya. Suatu pemimpin gereja yang mengubah latar belakang campuran Yahudi, Yunani menjadi kekuatan untuk pelayanan lintas budaya. Menjadi model penerus generasi muda dalam kepemimpinan gereja. Pengaruh kepemimpinan transformasional dari Rasul Timotius hingga saat ini bisa kita lihat dari surat-surat Paulus kepada Timotius menjadi Ya, kayaknya bermasalah lagi ya. Pak Reinhard bisa lanjut saja Pak? Ya, boleh Pak. Pengaruh hingga saat ini, surat-surat Paulus kepada Timotius menjadi panduan pastoral ya. Figur pemimpin muda yang menginspirasi generasi muda dalam pelayanan, proses pemuritan melalui hubungan mentor dan menti, ketekunan dalam pelayanan meski memiliki kelemahan fisik, tidak ada alasan untuk hal itu. Next Pak. Next slide.
Benar, Pak. Yang berikutnya Yesus Kristus, apa yang ditransformasikan? Pemimpin yang melayani bukan dilayani, ada di Markus 10 ayat 42 sampai 43, pemimpin dengan cara melayani. Markus 10 ayat 45, anak manusia bukan datang dilayani tapi untuk melayani. Yohanes 13, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Ini adalah yang patut dilayani, yang Yesus layani mereka ya, bukan untuk dilayani. Otoritas eksternal menjadi otoritas spiritual. Otoritas berdasarkan hubungan dengan Bapa di Yohanes 7 ayat 16. Bukan memerintah, tetapi memuridkan, hidup bersama, mengajar, memberi contoh. Pemimpin dunia fokus ke haknya. Ajaran Yesus mengorbankan haknya, ada di Matius 16, Filipi 2 juga. Kesetiaan sampai akhir, Yohanes 17 ayat 4. Kesimpulannya adalah pengaruh transformasional leadership dari Yesus. Kita belajar banyak tentang beberapa hal. Kita belajar tentang servant leadership. Kita belajar tentang leaders as a coach, sebagai pelatih ya. Humility, humble, rendah hati, dan service leadership. Kepemimpinan berdasarkan karakter, bukan karisma. Spiritual authority dalam kepemimpinan gereja. Discipleship models, prinsip mentoring, holistic leadership development, sacrificial leadership, infusion leadership, bukan positional leadership, voluntary fellowship dalam organisasi. Thank you. Saya kembalikan ke Pak Sunarto. Iya, terima kasih Pak Reinhard, Pak Michael, yang sudah sama-sama ya kita mempresentasikan tugas dari kelompok 2. Berikutnya kalau ada teman-teman yang ingin mungkin menambahkan atau bertanya, kami akan mencoba menjelaskan dan menjawab. Terima Iya Pak, kasih. izin bertanya Pak. Ya, Pak Roy, silakan. Maaf saya off kamera ya Pak, karena Ya, iya Pak. sinyalnya kurang Oke. bagus Pak, putus-putus. Tadi kan kita kelompok 2 memaparkan tentang apa ya, pemimpin transformasi di zaman Perjanjian Lama dan Baru ya. Yang mau saya tanyakan, boleh nggak kelompok 2 memberikan secara garis besar apa tantangan dan cara menghadapi tantangan yang dialami oleh para pemimpin transformasi di zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin itu aja yang mau saya tanyakan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Roy. Mungkin teman-teman bisa mencoba membantu menjawab. Nanti kita yang lain juga bisa jawab. Yang menjadi tantangan dari kepemimpinan transformasional tokoh-tokoh Alkitab di Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Ya, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Yang menjadi tantangannya begini, Pak. Ada beberapa tantangan yang terjadi. Yang pertama yaitu tantangan adat atau budaya yang sudah melekat lebih lama di masyarakat, Pak. Lalu yang kedua, tantangan apa yang menjadi halangan dari pemimpin tokoh-tokoh yang kedua, kalau yang pertama adat istiadat budaya yang sudah lebih lama melekat bahkan mengental di masyarakat. Kalau yang kedua, kami melihat tantangannya adalah di sana juga sebelum mereka percaya kepada Tuhan, ada juga agama-agama lama mereka, Pak. Misalnya agama-agama tradisional mereka yang mungkin sudah lebih dulu ada dan mereka percayai. Jadi pemimpin transformasional ini
tokoh-tokoh Alkitab ini berusaha memperkenalkan Tuhan yang benar. Nah, sementara dalam kehidupan mereka sudah melekat kebudayaan, adat istiadat, dan mungkin kepercayaan yang lama begitu, Pak. Demikian jawaban saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael untuk Kasih, Pak. jawabannya. Semoga ini membantu Pak Roy ya. Nah, kalau dari saya Pak ya, selain tadi faktor eksternal yang menjadi kendala dari tokoh-tokoh di Perjanjian Lama, kalau ini pengamatan saya Pak ya, kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu juga sudah terbiasa membaca. Kalau dari Musa sendiri sebenarnya juga punya tantangan ya tentang kepemimpinannya dia, karakternya dia, yang dia sendiri juga berkata bahwa dia tidak pandai berbicara. Ya, itu juga satu tantangan yang bisa saja menjadi alasan. Tetapi yang saya suka, Musa tidak ambil itu untuk menghalangi dia menjadi pemimpin yang transformasional. Untuk Yosia, ya sebenarnya kalau dari papanya Manase kan bukan papa yang bisa jadi contohan sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat, Yosia tidak pakai alasan itu untuk dia menjadi pemimpin yang biasa. Bahkan dia menjadi pemimpin yang menegakkan pentingnya firman Tuhan itu. Jadi saya lebih banyak eh, mungkin menjawab dari segi karakter ya, faktor internal mereka. Yosua sebenarnya bisa beralasan untuk dia tidak mau memimpin atau tidak membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Contohnya waktu mereka melakukan pengintaian dari 10, ya cuma 2 yang mereka percaya kepada Tuhan. Tapi Yosua tidak ambil itu menjadi halangan dia untuk bisa menjadi pemimpin yang transformasional. Itu yang mungkin saya bisa jelaskan, yang saya bisa jawab buat Pak Yunus Leonutu. Semoga membantu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Kalau yang Apakah ada pertanyaan yang lain? ya tadi itu kan masih Pak. maaf Pak, sebentar Pak. Tadi izin Mbak ya sebentar. Maksud saya kan tadi itu hanya tantangannya Pak ya. Oke. Mungkin yang lainnya Pak, cara mereka mengatasi tantangan itu ya Pak. Mungkin kan itu bisa kita belajar juga dari mereka ini ya Pak ya. Untuk kita bisa belajar juga gitu Pak. Cara mereka mengatasi tantangan itu sendiri gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Roy. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Ibu Angel, Pak Reinhard, Pak Michael. Iya, saya bantu jawab ya. Tadi cara yang pertama adalah bagaimana apa tantangannya. Tadi sudah dijawab oleh ketua kami di kelompok 2. Yang berikutnya adalah bagaimana overcome ya, bagaimana mengatasi tantangan. Tadi saya setuju dengan Pak Albertus Sunarto bahwa tantangan itu ada 2 hal ya, faktor yang dari internal seperti Musa tadi, kelemahan-kelemahannya, dan faktor eksternal, orang-orang Israel nggak percaya. Bagaimana mengatasinya? Tuhan kita luar biasa ya, waktu dia mengatakan saya tidak bisa ngomong segala macam, Tuhan bilang itu kan ada abangmu Harun. Ya, jadi Tuhan sendiri provide the way out, jalan keluar untuk bisa Musa menghadapi tantangannya. Nah, ada masa di mana juga Musa emosi, ada masa di mana juga banyak hal yang Musa hadapi, bangsa yang tegar tengkuk, tapi banyak hal juga solusi jalan keluar yang dimiliki oleh Musa. Yang berikutnya adalah Daud. Tantangannya, bagaimana cara overcome-nya? Kita tahu bahwa Daud, raja yang hebat, yang luar biasa, dan dia juga punya kelemahan ya, tantangan dalam hidupnya waktu dia jatuh dosa.
Terus bagaimana dia overcome itu? Dia overcome kelemahannya dengan dia berpuasa, dia ditegur dan dia mau terima teguran, dan dia coba buat hal-hal yang bisa menjadi titik balik dari setiap kelemahan-kelemahannya. Sama juga dengan di Perjanjian Baru, Timotius, tantangannya bagaimana cara menghadapinya? Kita tahu tadi bahwa tantangannya dia adalah ada sakit penyakit, dia juga bukan orang pemberani dengan gereja yang besar, dia juga orang pemimpin baru. Bagaimana dia overcome tantangannya itu, saya percaya Paulus banyak sekali membimbing dia untuk bisa keluar dari kelemahan dia. Bahkan saya percaya juga dia banyak juga berdinamika dengan elder-elder di sana, pemimpin-pemimpin yang senior di sana, tapi dia coba menjadi pemimpin yang bisa lebih baik ya, lebih rendah hati. Itu cara dia juga mengatasi tantangan, dan pembimbingan yang luar biasa juga saya percaya dari Paulus yang bisa menguatkan dia. Itu Pak Albertus mungkin bisa tambahin lagi. Terima kasih, Pak Renat. Terima kasih Pak Reinhard, semoga membantu Pak Roy ya. Terima kasih, Pak Saya Albert. tambah sedikit, Pak Albertus. Iya, iya, Em, silakan Pak Pertanyaan Michael. Bapak tadi, gimana kami sudah jawab, saya sedikit tambahkan. Bagaimana cara mereka mengatasi tantangan-tantangan itu? Sepertinya kalau saya lihat mereka mengatasinya dengan memiliki karakter yang pertama, mereka berintegritas tinggi, Pak. Sehingga bisa menjadi teladan, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki integritas yang tinggi, bisa jadi teladan. Bahkan mereka juga berani, Pak, berani untuk bertindak, Pak. Memang hal ini berani untuk tidak bertindak memang dibutuhkan suatu hikmat. Nah, lalu pemimpin-pemimpin rohani ini, tokoh-tokoh Alkitab yang transformasional ini, mereka orientasinya bukan kepada uang, tetapi mereka orientasinya di dalam kehidupan masyarakat itu ada suatu perubahan hidup yang tadinya tidak mengenal Tuhan bisa menjadi mengenal Tuhan. Jadi orientasinya bukan mengejar keuntungan atau orientasi uang. Jadi mereka membangun kesadaran dan partisipasi dari masyarakat begitu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka juga dalam kepemimpinannya itu berbasis pada nilai atau value begitu, Bapak. Dan yang paling terpenting kalau kita pelajari tokoh-tokoh Alkitab baik di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, mereka hidupnya dipimpin Roh Kudus sehingga mereka memperoleh hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk dapat mengatasi setiap tantangan yang ada. Demikian tambahan dari saya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih, Pak Michael. Apakah ada pertanyaan lain? Saya persilahkan. Pak Joni sudah angkat tangan, saya persilahkan Pak Joni. Mungkin teman-teman yang akan bertanya bisa juga pakai raise hand juga. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Saya hanya mau bertanya, menurut bapak-bapak di kelompok 2, apakah gereja modern, gereja masa kini itu sudah mengadopsi kepemimpinan transformasional yang seperti Yesus dan Paulus lakukan, atau cenderung lebih kepada struktural saja? Terima kasih. Mohon tambahan. Kalau memang sudah, bisa beri transformasional Yesus dan Paulus. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab dari kelompok 2. Jawabannya iya dan
Tidak, Pak. Tergantung kalau tergantung dari organisasinya ya mau mempraktekkan itu atau tidak ya. Tapi at least-nya kabar baiknya kan fondasi kita kan Kristus ya, yang dikatakan Paulus. Jadi kita sudah mendapatkan fondasi yang kuat, yang jelas. Tinggal bagaimana kita membangun membangun itu semuanya. Contohnya di 2 Timotius 2 ayat 2 ya, yang berbicara, bentar saya baca dulu. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, jadi cara meresap orang, kalau di dalam politik kaderisasi namanya. Jadi memang ada gereja yang struktural, yang memang kakeknya pendeta, habis itu diturunkan ke anaknya, meskipun mungkin ada yang berpotensi lagi ya. Tapi Paulus ini mengkaderisasi Timotius, dan Timotius mengkaderisasi juga orang-orang di bawahnya. Jadi pertanyaannya, apakah gereja modern sekarang sudah menjalankan prinsip leadership yang transformasional atau bersifat struktural saja? Ya, tergantung daripada organisasi gereja itu sendiri ya. Tapi yang menurut saya ada banyak contoh juga ya, banyak contoh yang bisa kita lihat dari model gereja yang yang punya pola modeling, punya pola mentoring dan seterusnya ya, monitoring, motivating, akhirnya bisa tumbuh sel-sel grup yang kuat juga ya. Jadi tergantung Pak bagaimana kita membangun organisasi gereja kita setempat. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Renhat. Saya menambahkan juga dari kelompok 2. Ya, kalau ditanya apakah sudah atau belum, ya apa ya relatif Pak ya. Nah, kalau saya pribadi mungkin menjawab dari apa yang saya tahu dan juga pengalaman yang terjadi di dalam pelayanan ya Pak ya. Nah, mungkin ini juga Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kalau yang saat ini banyak kita lihat ya kayak tadi Pak Reinhard bilang tentang mentoring ya, hubungan mentor dengan mentee, dan saya rasa itu banyak gereja juga sudah adopsi Pak ya gitu. Dari yang dulu dari pendeta yang junior, tapi karena di coach dengan bagus akhirnya dia menjadi pendeta yang berkhotbah juga sangat bagus ya. Itu kan berarti mereka bisa melihat bagaimana cara Paulus ya mentori si Timotius. Ya, saya merasa itu banyak terjadi saat ini. Kalau tadi juga bicara tentang pengaruhnya, bagaimana transformasional dari Tuhan Yesus sendiri, ya tentang pelayanan. Saya kenal juga banyak orang yang mereka melakukan pelayanan luar biasa banget, Pak. Sacrifice-nya juga sangat bagus banget gitu. Berarti kan apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat itu masih dijalankan saat ini. Jadi itu bisa menjawab, oh transformasional itu masih bisa kita lihat gitu. Bicara tentang pemuritan, discipleship, juga saat ini itu satu istilah yang menurut saya juga banyak dilakukan oleh gereja-gereja. Jadi kalau Bapak tanya ya, saya melihat ya transformasional itu saya bisa lihat dan bisa rasakan juga saat ini. Mungkin ini bisa membantu. Terima kasih, Pak. Oke, semoga membantu Pak Joni. Nah, kalau dari yang recent saat ini dari laptop saya, Pak Krisman, silakan Pak Krisman. Terima kasih Pak Albertus. Ya, kita izin bertanya ya Pak. Thank you untuk presentasinya dari kelompok 2. Kalau saya perhatikan tadi di presentasi cukup detail ya, apa yang ditransformasi dari setiap tokoh. Cuma ada pikiran cukup kontras ya, maksudnya kalau di perjanjian lama kan kelihatannya figur orang itu kuat gitu ya. Jadi kita tahu sendiri waktu di zaman hakim-hakim juga waktu bangsa Israel meminta raja ya.
Karena mereka sendiri nggak mau dipimpin oleh Tuhan, akhirnya mereka minta seseorang yang bisa memimpin mereka raja. Justru raja-raja ini kebanyakan mentransformasi bangsa Israel menjadi lebih buruk gitu ya, bukan jadi lebih baik. Maksudnya kan tentara banget ya, bahwa figur orang ini sangat sangat vital ya di dalam menuntun kerohanian daripada bangsa Israel. Nah, yang menarik di Perjanjian Baru, kita lihat pemimpin-pemimpin yang mungkin tadi disebutkan oleh kelompok 2 itu mengajak pengikutnya untuk bisa melihat servant heart ya, hati untuk melayani, hati untuk bisa menjadi contohan ya, hati untuk bisa membangun bersama-sama as a partner ya, sebagai partner ya. Nah, saya lihat seperti ada perbedaan yang cukup kontras di Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru bagaimana cara mereka memimpin. Nah, mungkin saya mau tanya adalah bagaimana perspektif dari kelompok 2 melihat perbedaan ini dan bagaimana itu juga menjadi sebuah tantangan mungkin buat gereja atau komunitas hari ini untuk tidak terjebak hanya kepada apa ya, figur pemimpinnya, tetapi bagaimana membangun sebuah komunitas yang benar-benar punya hati seperti Kristus ya. Mungkin itu yang saya mau tanyakan kepada kelompok 2. Terima kasih Pak Krisman untuk pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 2 bisa bantu jawab. Thank you ya, Pak Krisman. Pak Krisman nih mentor saya ini. Saya menjawab pertanyaan mentor saya berarti. Ya, tantangannya adalah di Perjanjian Lama, kalau kita lihat rajanya bagus, rakyatnya bagus. Rajanya error, error juga nih warganya ya. Di hakim-hakim yang ditutup pada zaman itu tidak ada raja. Setiap orang berbuat menurut pandangannya sendiri. Jadi memang pengaruh leadership itu sangat kuat sekali dalam hal mentoring. Terlebih lagi bukan bicara tentang hanya karisma, mungkin karisma itu dibutuhkan juga ya untuk orang bisa respect ya. Tapi juga bicara tentang value yang ditanamkan kepada orang-orang pengikutnya. Jadi kalau Menteri Menteri Keuangan sekarang mengatakan, mari kita kaya bersama. Jadi bukan pemimpinnya aja yang kaya, tapi kaya bersama. Jadi dalam dunia leadership juga pemimpin tahu dia lagi ada di mana dan dia tahu dia mau kemana, dia tahu bagaimana ke sana dan dia tahu juga siapa yang mau dibawanya ke sana. Ya, jadi itu sangat penting sekali supaya reorganisasi atau meresap orang lebih cepat dengan bukan hanya dengan leadership yang hanya punya karisma tapi punya influence yang kuat. Ya begitu, Pak Ketua, saya tambahan jawabnya. Terima kasih Pak Baik, Renhat. Bapak-bapak, saya merasa mungkin perlu klarifikasi Ya, silakan Pak Ruben. sehingga pertanyaan kita dan pengarahan kita memang betul-betul terarah ya. Semua pertanyaan tadi perlu harus didasari oleh pemahaman yang benar. Bicara tentang kepemimpinan transformasional itu model kepemimpinan yang mengutamakan teladan, kemudian inspirasi dan perhatian personal. Nah, itulah yang membedakan antara kepemimpinan transaksional dengan kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional itu ciri utamanya adalah perubahan nilai dan visi. Ini harus kita pahami, lalu baru kita lihat tokoh-tokoh Alkitab itu, sehingga ada hubungan pembahasannya. Jadi sekali lagi bahwa kepemimpinan transformasional itu adalah model kepemimpinan yang mengutamakan teladan, inspirasi, dan juga perhatian personal.
Ciri khasnya adalah yang pertama itu perubahan nilai dan visi. Yang kedua, inovasi dan revolusi. Punya inovasi untuk mengubah paradigma, mengubah yang transaksional. Minggu lalu kita sudah berbicara bahwa perubahan itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, ada satu pesan yang saya sampaikan bahwa ketika kita berada dalam satu tempat yang baru ingin mengubah sesuatu, boleh radikal tapi pakai rasio, bukan radikal tanpa rasio. Rasional ya. Itu mengingatkan kita bahwa ciri kepemimpinan transformasional itu ini inovatif. Berpikir untuk sesuatu yang baru. Kalau kepemimpinan transaksional itu ya stabil, udah begitu ya begitu saja. Yang dipertahankan adalah kestabilan, itu transaksional. Tetapi kalau transformasional itu selalu berpikir tentang hal-hal yang baru, yang terus berevolusi. Sorry, bukan berevolusi, berevolusi. Jadi apalagi kita ini pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin sekolah yang ada dalam masa-masa disrupsi. Masa disrupsi itu masa yang terus mengalami perubahan dari hari ke hari. Karena itu kepemimpinan transaksional itu akan kehilangan model. Dan sekarang orang akan mengarahkan kepada kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional itu, pembahasan minggu lalu bahwa itu adalah kepemimpinan kontemporer. Kepemimpinan yang umum pada masa kini. Karena orang selalu mengikuti perubahan. Nanti sebentar saya akan sedikit jelaskan bagaimana posisi gereja. Yang ketiga bahwa ciri yang ketiga dari kepemimpinan transformasional itu adalah inspirasi dan teladan. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Tapi saya munculkan lagi bahwa inspirasi dan teladan. Baru yang terakhir adalah komitmen dan pertumbuhan. Nah, topik bahasan hari ini tentang kepemimpinan transformasional dalam kajian biblika. Dalam arti perjanjian lama dan perjanjian baru. Teman-teman tadi sudah menyampaikannya. Nah, kita lupa bahwa dalam perjanjian lama itu ada seorang pemimpin muda yang dia bisa dapat merubah nilai, terjadi perubahan nilai dan visi, terjadi inovasi baru dalam kepemimpinan, dia juga inspiratif dan teladan, yaitu Yusuf. Nah, tadi kelompok langsung dari Musa. Sebelum Musa itu ada seorang muda yang namanya Yusuf. Kita tahu bersama bahwa Yusuf itu Perdana Menteri. Perdana Menteri dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 45, dia disebut orang yang sukses pada masa itu karena visinya adalah visi Tuhan. Dia menangkap visi Tuhan. Jadi dia dipakai Potifar untuk menyiapkan gudangnya, lumbung untuk 7 tahun kelaparan itu. Untuk tangkap visi itu nggak gampang gitu loh. Jadi Yusuf itu model kepemimpinan transaksional yang lebih maju dari Potifar dan pemimpin lainnya. Ia memiliki yang pertama integritas penuh sebagai seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Integritas itu kan ditaruhkan dengan godaan istri Potifar, ya toh? Kalau zaman kita sekarang orang bilang pemimpin itu jatuhnya hanya 3, uang, takhta, dan wanita kan. Tapi Yusuf mengubah visi itu yang bilang uang, takhta, dan wanita itu tidak selamanya semua pemimpin laki-laki akan jatuh pada hal yang sama gitu loh.
Jadi dia memiliki integritas yang tinggi. Dia katakan bahwa tidak mungkin aku melanggar, itu punya tuanku. Ya toh? Dan konsekuensinya adalah dia harus masuk penjara. Berani dong. Yang minggu lalu saya bilang karakteristik itu harus berani. Tapi dia tidak mundur. Dia penuh dengan integritas tinggi. Mengapa? Tadi ada yang mengatakan bahwa kuasa Roh Kudus. Tadi siapa yang mengatakan itu? Ada bapak yang tadi bilang Roh Kudus, yang menjawab Roh Kudus tadi. Pak siapa? Izin saya, Pak. Saya, Pak. Apa itu? Memang betul juga. Integritas yang tinggi itu tidak terjadi dalam personal. Dalam diri pribadi kita sendiri. Tapi Yusuf, pemimpin transformasional yang lebih maju, berintegritas penuh sebagai pribadi, karena apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus atau Roh Allah. Dalam ayat 38 itu, dia bilang Tuhan memberkati dia kan. Selama ini kan orang yang bilang kehebatan Musa, tapi tidak. Dia dipenuhi oleh kuasa Roh Allah. Kalau dipenuhi oleh kuasa Roh Allah, dia akan mampu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah. Roma pasal 12 ayat 2 tuh. Kenapa? Karena dia ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia berakal budi, bijaksana, dapat dipercaya, manis sikapnya, takut akan Tuhan, rajin, menguasai diri dalam diri, serta bermoral tinggi. Berbeda dengan pemimpin yang lain. Kalau dalam Kejadian itu kan menyebut Nimrod kan, pemimpin yang tinggi hati. Karena dia sebagai ahli musik pertama kan kalau nggak salah. Bukan. Nimrod. Nimrod. Nimrod itu yang bangun apa itu? Menara Babel bukan, lupa lagi. Pokoknya berbeda dengan Nimrod. Nimrod yang terkuat di bumi, Pak. Nimrod yang terkuat di bumi, betul ya. Kejadian pasal 39 kalau nggak salah. Bukan, masih Kejadian 39 itu masih Yusuf sih. Baru yang kedua itu Musa. Nah, Musa dipanggil Tuhan untuk pergi membebaskan bangsa Israel. Sebenarnya visinya adalah perubahan. Dari penindasan menuju ke Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dalam kajian teologi Perjanjian Lama, keluarnya bangsa Israel dari Mesir di bawah pimpinan Musa itu adalah perjalanan keluar dari situasi yang tidak enak menuju ke tanah yang berlimpah susu dan madu itu kepada tempat yang penuh dengan kelimpahan. Jadi perubahan berfokus kepada perubahan nilai dan visi. Demikian juga Daud dan seterusnya. Sampai kepada Yesus Kristus. Nah, tokoh-tokoh Perjanjian Lama itu banyak sekali. Saya catat di sini ada berapa orang itu. Dari Yusuf, Musa, Yosua, Daud. Kalau nabi-nabi banyak. Amos mengubah ketidakadilan dan itu disuarakan terus. Yesaya menyuruhkan keadilan dan kesetiaan kepada Allah. Yesus Kristus kasih dan kesetaraan dan seterusnya. Jadi itu sedikit panduan bahwa tadi pertanyaan yang saya dengar tadi, apakah gereja mana di Indonesia yang sudah menerapkan kepemimpinan transformasional Yesus Kristus? Bicara tentang gereja sedang menerapkan kepemimpinan transformasional. Karena gereja itu adalah perubahan. Mengubah manusia yang hidup dalam kegelapan harus dibawa kepada terang. Dan
salah satu hakikat gereja adalah perubahan. Transformasi kan? Perubahan. Nah, sekarang kalau tanya orang, siapa pemimpin yang seperti Yesus? Nah, sulit menjawab karena kita masih daging. Kita tidak bisa menyamakan diri seperti Yesus. Tapi kalau berusaha untuk semakin menyerupai Yesus dalam kepemimpinannya, itu yes. Tapi siapakah manusia seperti Yesus? Ya tidak ada. Jadi dengan demikian, apakah kepemimpinan transformasional sudah dilakukan oleh Yesus? Sudah dilakukan oleh gereja? Ya pasti. Tapi standar penilaiannya itu. Kalau Bapak Ibu ikut seminar di kampus pada hari apa itu? Tentang gereja. Kalau gereja itu sekarang kan sudah orientasinya berbeda. Nah, kalau orientasinya kepada kerajaan Allah, berarti visinya jelas. Mengubah manusia yang gelap kepada manusia yang terang. Membawa manusia keluar dari kegelapan kepada terang, visinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Karena gereja kan dari kata eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Itu transformasi, Pak. Jadi gereja, kepemimpinan gereja, Yesus adalah tokoh transformasi yang harus diteladani. Visinya adalah kerajaan Allah, bukan money oriented. Kalau money oriented, waduh, visinya uang, aduh, berat itu. Walaupun gereja butuh uang, kita butuh uang, tapi orientasi jangan kepada uang, tapi kerajaan Allah. Nah, siapakah pemimpin yang sudah melakukan kepemimpinan transformasional? Ya, kita bisa menilai diri kita sendiri, gereja kita, organisasi kita. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu ya. Bisa diterima secara rasio dan iman. Nah, karena itu Pak Panca masih resen, silahkan Pak. Saya tadi cuma klarifikasi supaya kita paham bahwa semua tokoh-tokoh yang disebut tadi itu sasarannya adalah perubahan nilai dan visi. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Baik, mari Pak. Lanjutkan Ya, Pak Albert. ya, terima kasih Pak Ruben untuk klarifikasinya dan juga tambahan serta penjelasannya. Ini menambah kami semua ya Pak ya, untuk bisa lebih clear, lebih jelas lagi. Saya persilahkan Pak Panca untuk pertanyaannya. Ya, betul. Terima kasih tadi Pak Ruben untuk tambahannya karena memang dari awal mendengarkan presentasi dari kelompok 2, saya sendiri jadi agak bingung ya. Maksudnya ini diskusinya ini arahnya kemana? Tapi setelah Pak Ruben bantu jelaskan, jadi punya gambaran yang lebih detail. Kita pembelajarannya arahnya kemana? Nah, jadi tadi saya menyimak beberapa tokoh di Perjanjian Lama yang saya agak kaget tidak ada nama Nehemia di sana disebutkan karena yang saya pikir Nehemia itu salah satu tokoh pemimpin dengan kemampuan organisasi yang sangat baik ya. Kemampuan organisasi yang sangat baik, kemudian bagaimana dia merencanakan pembangunan kembali tembok itu dan eh, mungkin masuk dalam kategori pemimpin yang transformasional. Tetapi saya mau mendengar pendapat dari kelompok 2 seperti apa. Itu mungkin pertanyaan saya yang pertama. Lalu pertanyaan saya yang kedua, jika jika memang pada akhirnya tokoh kepemimpinan transformasional kita yang paling kita akui adalah Yesus, kepemimpinan Yesus, maka
kalau bicara tentang kepemimpinan setelah zaman Yesus, misalnya Petrus atau Paulus, itu sangat jelas ya bahwa acuannya kepada Yesus. Jadi apakah berarti bahwa kepemimpinan transformasional di zaman sebelum Yesus menjadi apa ya istilahnya kayak expired ya, expired karena sudah ada satu pemimpin yang lebih sempurna daripada keberadaan tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Nah, jadi em, ini menurut kelompok dua perspektifnya bagaimana? Apakah memang ya udah berarti sekarang yang menjadi tolak ukur kita ya kepemimpinan Yesus yang bisa kita lihat dari kemudian para murid-muridnya yang menjadi pemimpin-pemimpin transformasional yang luar biasa. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, maaf Pak Panca, lagi bicara sama anak. Terima kasih Pak Panca ya. Tadi kalau Pak Panca eh, menyebutkan kenapa Nehemia tidak masuk ya. Ya tadi Pak Ruben juga sudah menjelaskan Pak Panca ya. Sangat banyak tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama yang transformasional ya Pak ya. Jadi emang kami dari kelompok kami pilih 4. Bukan berarti kami tidak menghargai Nehemia Pak ya gitu. Jadi emang itu keputusan kami. Tapi terima kasih untuk em, eh, pertanyaannya Pak Panca tadi ya. Nah, tadi ada 2 pertanyaan. Mungkin juga ada teman-teman yang bisa juga bantu ya dari kelompok 2. Silahkan mungkin. Saya tambahin nih Pak ya. Iya, Makasih masukannya ya buat Pak Panca dan Pak dosen juga ya menambah daftar daftar tokoh-tokoh yang punya value yang hebat menjadi pemimpin yang transformasional. Tadi ditambahkan oleh Pak Ruben Yusuf, ditambahkan lagi Pak Panca itu Nehemia. Dan kita kelompok 2 sangat setuju sekali akan penambahan itu dan kita percaya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang hebat ya. Nah, pertanyaan kedua tadi adalah apakah semua tokoh-tokoh di Perjanjian Lama sebelum Yesus itu semuanya sudah dalam tanda kutip ya, sudah expired setelah ada satu leadership kepemimpinan yang sangat perfect yaitu Yesus. Ya, saya merasa bahwa semua hal-hal yang baik kita perlu teladani dari tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama, meskipun kita sadari bahwa mereka punya kekuatan dan juga kelemahan ya. Seperti tadi saya mention, ada Daud punya kekuatan hebat, punya kelemahan juga. Musa juga hebat, punya kelemahan juga. Dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Satu-satunya tokoh di Alkitab yang tidak punya kelemahan, yang kita percaya ya Yesus. Nah, seperti di Kolose 2 ayat 17 dikatakan, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi ketika Kristus itu hadir, memang tokoh sentral yang kita perlu teladani seutuhnya, yaitu leadership, karakter daripada Yesus itu sendiri. Tapi itu juga bisa kita lihat dari pengikut-pengikut Yesus seperti rasul-rasul, seperti Paulus yang menteladani karakter dan kepemimpinan Yesus itu sendiri. Bahkan setelah selesai zaman Rasul ada orang-orang juga ya di bawah rasul-rasul yang dipilih langsung oleh Yesus. Sampai sekarang ya kita juga mengadopsi value-value daripada kepimpinan yang hebat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rasa itu ya mungkin Pak Ketua bisa ditambahin. Baik, sebelum dilengkapi oleh Pak Ketua, saya mungkin perlu klarifikasi ulang. Karena tadi kita kan buru-buru. Jadi kita lihat dari perjanjian lama dulu ya Pak Presiden. Bahwa dalam perjanjian lama itu tercatat tokoh-tokoh pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang khas. Dari Yusuf
sampai kepada Esra, Nehemia, Salomo, Daud, Salomo, sampai kepada zaman Nabi-Nabi. Itu masing-masing punya gaya kepemimpinan yang khas. Setiap pemimpin dalam perjanjian lama itu menampakkan nilai dan karakter diri dan kinerja mereka. Jadi termasuk Nehemia yang disebut Pak tadi. Masih banyak lagi yang kita tidak sebut. Ada Esther juga, Deborah juga, Barak, Gideon, para hakim itu pemimpin-pemimpin yang mengubah. Mengubah dimaksud itu adalah mengubah nilai dan visi. Visi itu kan pandangan jauh ke depannya. Nah, jadi sekali lagi bahwa setiap pemimpin dalam perjanjian lama itu menampakkan nilai dan karakter diri dan kinerja kepemimpinan mereka. Tadi saya singgung tentang Yusuf. Kalau Musa, bagi saya Musa itu adalah pemimpin yang punya manajemen yang bagus. Pemimpin yang punya manajemen dengan pemberian visi melalui pendelegasian tugas kepada pemimpin lain. Jadi sebelum pergantian kita persiapkan Yosua. Dan itu saya lihat bahwa dia adalah pemimpin transformasi yang berintegritas. Nah, integritas itu Yakub Tumatala menjelaskan bahwa pemimpin yang berintegritas itu yang pertama itu standar integritas yang pertama itu dia punya integritas diri. Dalam hal ini tahu diri. Yang kedua menerima diri dan mengembangkan diri. Kan dia nggak bisa ngomong kan. Apa tidak selamanya dia udah gue nggak bisa ngomong ya sudah apa adanya. Tapi dia juga menerima dirinya dan mengembangkan dirinya. Yang kedua integritas rohani. Integritas rohani itu ditandai dengan takut akan Allah. Takut akan Allah itu terlihat dalam moralitas yang tinggi dengan menjauhkan diri dari kejahatan. Ini terjadi antara Yosua, Musa, Yusuf, semua pemimpin itu. Walaupun ada catatan kelemahan. Tapi sekali lagi, PL itu menjelaskan tiap pemimpin dengan gaya kepemimpinan, karakternya masing-masing dan kepemimpinannya. Tentu Yakub Tumatala itu dia menjelaskan bahwa Musa itu sebagai pemimpin yang memiliki sisi melalui pendelegasian kepemimpinan. Dan Yakub Tumatala mengatakan bahwa Musa punya integritas. Lalu beliau menjelaskan integritas itu dalam beberapa makna. Yang pertama, integritas diri. Yang kedua, integritas rohani dengan moral yang tinggi. Yang ketiga itu integritas sosial. Tekun sehingga jujur, tulus, setia, taat, dan butuh pengakuan dari orang lain. Baru yang keempat, integritas ekonomi. Integritas ekonomi itu dalam arti benci terhadap suap ya, atau memandang uang bukan sebagai tujuan hidup. Tadi kita bicara soal jangan money oriented, kita butuh uang, tapi jangan cinta uang. Tapi visinya adalah perubahan masa depan. Lalu yang kelima, integritas kerja. Dalam hal ini menerima tugas sesuai dengan kemampuan dan melakukannya dengan baik. Nah, semua kepemimpinan ini masing-masing punya gaya yang khas. Integritasnya masing-masing. Nah, terdapat juga pemimpin yang ya pelin-pelan, yaitu Saul. Ya toh? Saul dalam Raja Israel pertama itu membuktikan diri sebagai pemimpin yang otokrat.
Dan ekstrim sekali dia. Pelin-pelan, tidak berhikmat, dan arogan. Itu juga sama seperti Salomo. Punya hikmat besar, dia sampai ambil keputusan ketika perempuan itu berantem anak, merebut anak. Hikmat dia luar biasa, dia sebagai tokoh hikmat terbesar bagi masyarakat Yahudi, tapi pada akhirnya dia arogan hanya karena mencintai banyak perempuan kan. Sehingga dia tulis itu kitab pengkhotbah. Semua di bawah matahari sia-sia. Dia mau bilang, beta ini dulu pintar, kaya, punya perempuan yang banyak, tapi pada akhirnya sia-sia. Ah, itu hasil dari kepemimpinan yang tidak betul. Bukan meninggalkan kesan kebanggaan, tapi menganggap di bawah matahari semua sia-sia. Ibarat menjaring angin. Kalau saya eksposisi itu kitab pengkhotbah, kasihan. Dia memandang hidup itu seperti balon yang kelihatan sukses, tapi indah, menarik, tapi ketika meledak, ya udah nggak ada makna. Nah, itu Yesus mengubah itu, bahwa hidup itu bukan hanya tidak berharga, tapi Yesus memandang baik hidup maupun mati itu berharga. Nah, itu perubahan nilai dan visi. Jadi sekali lagi Saul membuktikan diri sebagai pemimpin yang pelin-pelan, tidak berhikmat dan arogan. Sementara Daud terlihat sebagai pemimpin yang memiliki ketabahan, keberanian, kewibawaan, ketulusan, tekad yang tinggi, disertai dengan kelemahan-kelemahan diri yang signifikan, yaitu tidak kuat melihat siapa itu. Batseba, tidak kuat melihat istri Uria, padahal dia hebat sekali. Tapi ya, ada sisi kelemahan. Salomo memiliki hikmat, kewibawaan memimpin yang menakjubkan dan membawa keberhasilan dalam kepemimpinannya. Namun pada akhirnya dia menulis dalam kitab pengkhotbah, semua sia-sia. Semua ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, menabur, ada waktu untuk memimpin, ada waktu untuk menangis, tertawa. Semua seolah-olah sia-sia. Lalu Nehemia sebagai pemimpin yang visioner, transformatif, karismatik, dan pemimpin yang manajer. Membangun kembali tembok bait Allah itu luar biasa. Esther sebagai pemimpin wanita yang memiliki keberanian dan memiliki strategi rohani dan sosial politik. Setelah itu masuk dalam kepemimpinan hakim dan para nabi. Nabi-nabi juga menampilkan kepemimpinan yang unik dan menakjubkan. Yesaya memiliki kepemimpinan sense of mission. Dia memiliki gaya kepemimpinan yang tinggi, kepekaan yang tinggi terhadap visi Allah. Yeskiel seorang pemimpin yang kuat dan pantang menyerah. Yeremia membuktikan diri sebagai pemimpin yang rela berkorban dan rela menderita. Daniel seorang pemimpin yang memiliki hikmat yang lebih hebat. Yunus mengalami dinamika transformasi kepemimpinan yang membuat semakin teguh dan konsisten. Mika menunjukkan ketabahan kepemimpinan menghadapi kondisi kepemimpinan dalam situs urban. Habakuk memiliki jiwa kepemimpinan yang tabah menghadapi krisis yang tinggi. Hagai memiliki daya motivasi yang tinggi. Dan Meliaki adalah pemimpin yang dapat mengatasi isu-isu sosial rohani kompleks semasa kepemimpinannya. Amos, Obadya, sampai kepada Zakaria. Jadi sekali lagi bahwa perjanjian lama memberikan fakta kepemimpinan yang di dalamnya sangat kaya dan syarat dengan prinsip-prinsip
transformasional, model-model kepemimpinan, serta gaya kepemimpinan dari tokoh-tokoh Alkitab yang memperkaya khasanah kepemimpinan Kristen, termasuk saya dan saudara-saudara. Jadi kalau tadi pertanyaan, apakah ada orang yang sudah seperti Yesus melaksanakan kepemimpinan transnasional? Itu pertanyaannya sederhana, tapi susah dijawab juga itu. Bisa ya, bisa yes. Ya toh? Tapi kalau dari perspektif gereja, tentu semua sudah walaupun ada titik kelemahan masing-masing ya. Nah, jadi dengan demikian bahwa ada tokoh-tokoh yang mungkin tidak disebut oleh kelompok dua, tapi semua Alkitab kaya dengan kepemimpinan tokoh-tokoh transformasional. Baru sampai kepada perjanjian baru, Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Rasul Petrus, ya toh, seorang yang tadinya penakut ya, tapi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, ada perubahan besar-besar, perubahan dirinya, dimulai dari dirinya seorang penakut. Ketika dia mengalami transformasi oleh Roh Kudus, maka dia berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saya sering bilang di gereja, kalau kita pendeta semua seperti Petrus, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, dunia penuh kemuliaannya, gereja penuh. Tapi kita selesai berkhotbah, bukan orang bertobat, tapi orang protes. Tapi tidak ada di sini ya. Selesai berkhotbah banyak yang protes. Bagaimana mau 3.000 orang bertobat, banyak yang protes. Karena itu tadi, jemaat tahu siapa kita. Ya kan? Ilmu homiletika bilang, khotbah yang hidup adalah gaya hidup pengkhotbah itu sendiri. Makanya saya sering bilang, khotbahkan apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita khotbahkan kan. Pemimpin juga begitu. Laksanakan apa yang kita kerjakan supaya pemimpin itu menjadi role model. Tapi jangan sampai orang bilang, banyak ngomong aja, praktiknya nol. Alias NATO ya, no action, apa itu? Jago ngomong tapi praktiknya tidak ada. Bagaimana mau mengubah dunia sementara diri sendiri tidak pernah menjadi contoh teladan kan? Ini implementasi aja. Transfer of life gitu. Jadi sebelum mengubah orang lain, pemimpin harus punya integritas diri. Bisa dipercaya. Ya toh, minimal anak kita percaya kita, istri kita percaya kita. Saya yakin jemaat percaya kita. Pasti ada amin ini ya. Amin, Nah, Pak. itulah yang saya bisa tambahkan. Karena itu sekali lagi bahwa karakter pemimpin Kristen itu ya rendah hati. Minggu lalu sudah saya sampaikan melayani. Tadi sudah disebut oleh teman-teman ini. Meneladani Yesus. Jadi patokannya itu adalah Yesus. Yesus melayani kepemimpinan Yesus itu kasih dan peduli. Dia punya ciri Yesus kasih dan peduli. Itu sebabnya Matius 22 ayat 47 sampai 40. Hukumnya jelas. Kasih dan melayani. Saya pikir tambahan dari saya akan berkembang lagi jika ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi silahkan bertanya lagi. Saya simak. Tentu kelompok 2 mempertanggungjawabkan pembahasannya. Nanti baru kita klarifikasi. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Ruben untuk tambahannya. Tadi saya diminta untuk menjawab juga Pak ya, yang tentang apakah kepemimpinan sebelum Yesus itu pengaruhnya expired ya. Itu tadi pertanyaannya Pak Panca ya. Sebenarnya kalau dari
dari makalah yang kami tadi presentasikan bahwa transformasi itu masih ada sampai saat ini ya. Mungkin nanti Pak Panca bisa bisa dilihat, nanti kita akan kirim. Tapi kalau saya dan juga kelompok 2 menjawab pengaruhnya masih ada, Pak. Ya, bahkan tadi yang tidak ada di materi, contoh Abraham. Kalau bicara tentang iman, kita akan ingat siapa? Pasti Abraham, Pak ya. Kalau Daud bicara tentang pertobatan, tentang pengakuan dosa, pengaruhnya masih sampai saat ini masih ada, Pak ya. Bicara tentang kecintaan firman Tuhan, pengaruhnya Daud sampai saat ini masih ada. Kalau mendekati di perjanjian baru, bicara tentang Yohanes Pembaptis, bagaimana mengajarkan tentang pertobatan ya Pak ya. Nah itu masih sampai saat ini banyak kekristenan bicara tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kalau Bapak tanya pengaruhnya apakah masih ada? Masih ada Pak. Dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Terima kasih, semoga ini membantu Pak Panca ya. Terima kasih, Mungkin, Pak. ya, mungkin ada pertanyaan yang lain yang akan ditanyakan, saya persilahkan. Sedikit untuk mengklarifikasi pertanyaan dan jawaban dari Pak Albert terkait pertanyaan yang tadi Pak ya. Saya tadi tidak nangkap dengan baik, tapi tadi bisa diulangi Pak ya pertanyaannya tadi. Mungkin Pak Panca bisa diulangin Pak, yang pertanyaan kedua ya Pak ya? Iya, Iya. yang kedua, yang kedua. Iya, iya, silakan Pak Panca. Ini ada Pak dosen mungkin bisa menjawab lebih clear. Betul. Nah, jadi pertanyaannya begini, Pak. Kan kita mempelajari kepemimpinan dari tokoh perjanjian lama sampai perjanjian baru begitu ya. Nah, yang yang kita pahami adalah tokoh-tokoh di perjanjian lama yang menunjukkan teladan kepemimpinan transformasional ini kan tidak sempurna istilahnya. Sampai kedatangan Yesus menjadi tokoh kepemimpinan transformasional yang kita anggap paling tinggi. Nah, jadi setelah setelah kehadiran Yesus baru muncul tokoh seperti Petrus dan Paulus. Nah, yang kebanyakan yang kita pelajari bahwa Petrus dan Paulus sendiri banyak dipengaruhi gaya kepemimpinannya itu oleh Yesus. Nah, apakah berarti tokoh-tokoh di perjanjian lama itu tidak lagi memberi pengaruh setelah kehadiran Yesus sebagai tokoh transformasional yang paling tinggi? Begitu Pak pertanyaannya. Baik. Jadi alur cerita ya. Semua yang PL itu udah selesai. Ya Pak ya. Jadi masuk ke perjanjian baru. Yesus itu disebut tokoh transformasi sejati karena dia sendiri mengubah dunia. Dunia yang kaos, kacau balau, manusia yang kaos, kacau balau, diubah kondisinya. Jadi transformasi yang terjadi itu adalah position transformation. Yesus mengubah kondisi manusia yang kacau menjadi manusia yang benar. Yesus mengubah manusia yang mati karena dosa menjadi manusia yang menerima hidup kekal. Yesus mengubah kondisi manusia yang hidup dalam kegelapan menjadi orang yang hidup dalam terang. Mengubah kondisi manusia dan status manusia berdosa yang sesungguhnya menerima kutuk tapi menerima berkat. Kemudian para rasul, misi itu akan, Yesus tahu bahwa misi kedatangan dalam dunia akan selesai, karena itu dia mempersiapkan para rasulnya. Ada regenerasi kepemimpinan untuk meneruskan visi dan misi kerajaan Allah. Jadi,
Rasul-rasul termasuk Petrus, Paulus, 70 rasul itu, mereka menjalankan visi kepemimpinan Kristus, yaitu perubahan dan kerajaan Allah. Pertanyaan Pak Panca ini bukan bicara tentang teladan, itu berarti bicara tentang dasar etik moral kepemimpinan. Dasar etik moral kepemimpinan Kristen dan dasar etik moral kepemimpinan transformasional itu adalah firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau kita tentang karakter, sikap, kan tokohnya udah nggak ada. Tapi yang kita pelajari adalah dasar etik moral kepemimpinannya. Jadi Yesus, teladan Yesus, rasul-rasul, 70 rasul yang diutus, bahkan waktu mereka pergi menginjil, mereka pulang dengan bangga. Guru, setan-setan takluk demi namamu. Yesus bilang, jangan bersuka cita karena setan-setan takluk demi namaku. Tapi bersukacitalah karena namamu tercatat dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus mau bilang, lu jangan sombong itu. Tapi banggalah bahwa kau pun nama tercatat di surga itu. Nah, itu berarti bicara tentang dasar moral etik atau dasar etik moral kepemimpinan. Jadi dasar etik moral kepemimpinan Kristen, dasar moral etik kepemimpinan transformasional itu adalah firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Nah, dasar etik moral itu didasarkan pada Yesus Kristus menjadi manusia. Yang bahasa teologisnya kan inkarnasi. Allah menjadi manusia supaya membayar dosa manusia dan manusia belajar dari dirinya. Karena itu dia bilang, belajarlah padaku, kan dia bilang begitu. Tidak ada orang yang bilang belajarlah padaku. Satu-satunya yang bilang hanya Yesus. Jadi berdasarkan visi dan misi Yesus Kristus itu, maka pemimpin transformasional itu dasar moral etiknya adalah Yesus Kristus. Pemimpin Kristus itu dasar moralnya adalah Yesus Kristus. Yang kedua, orientasi dan pendekatan etik moral itu bersifat partisipatif dalam berlaku maupun dalam penerapan kepemimpinan. Jadi Yesus itu menjadi role model. Murid-murid juga mengikuti role model dari Yesus. Partisipatif itu yang dimaksud adalah memiliki kepatuhan dan ketaatan terhadap perintah. Khususnya firman Allah ya. Baru yang ketiga adalah dinamika etik moral itu, kepemimpinan itu ditandai dengan Roma pasal 12 ayat 2. Dinamika etik moral kepemimpinan itu ditandai oleh transformasi hidup berdasarkan Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ketika kita kaji apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12, saya menemukan ada 3 transformasi. Transformasi yang pertama adalah posisi, yang kedua adalah behavior. Behavior transformation. Karena dia menggunakan kata metanoia dan metamorfo. Metanoia itu atau bahasa yang dipakai kadang dia menggunakan kata neus.
perubahan hati dan pikiran yang dari dalam, kan begitu. Perubahan hati dan pikiran itu akan terlihat melalui perilaku, karakter, sifat yang disebut metamorfo. Jadi perubahan yang dari dalam itu metanoia bahasa Yunaninya, lalu kemudian akan terlihat melalui perilaku, sikap, karakter pemimpin, itu metamorfo. Kalau pemimpin hatinya berubah, pikirannya berubah, saya percaya perilaku pemimpin juga pasti berubah. Jadi possession transformation, yang kedua adalah behavior transformation, baru ketiga adalah community transformation. Kalau hati pikirannya berubah, perilakunya berubah, maka lingkungannya juga berubah. Komunitasnya juga berubah. Jadi dinamika etis moral kepemimpinan ditandai dengan transformasi hidup berdasarkan Roma pasal 12 ayat 2. Dan saya dapat menjelaskan Roma pasal 12 ayat 2 itu, position transformation itu yang pertama. Jadi behavior transformation itu harus diawali oleh perubahan posisi. Satu. Kalau perubahan posisi, behavior transformation, yang ketiga adalah perubahan yang paling universal adalah perubahan lingkungan. Komunitas. Nah, jadi transformasi hidup itu harus mewarnai kerangka praktik kepemimpinan. Jadi semua pertanyaan teladan, contoh kepemimpinan itu harus didasari oleh etik moral. Dan etik moral kita adalah firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Yang kedua, Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu sendiri. Ya toh? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia inkarnasi tadi. Dan diam di antara kita. Ya. Nah, firman Allah telah menjadi inkarnasi itu memberi kita dasar perilaku etik, orientasi dan pendekatan moral etik yang partisipatif dalam hal itu memiliki ketaatan kepatuhan terhadap firman Allah. Dan yang ketiga, perubahan etik moral ditandai dan transformasi hidup. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 menekankan 3 hal penting. Transformasi posisi, transformasi perilaku, dan transformasi lingkungan. Oh, saya percaya kalau pemimpin berubah, saya percaya semua pasti berubah. Ya toh? Ya mungkin tidak sempurna, tapi saya percaya Roh Kudus akan menyempurnakannya ya. Ini kalimat imaniah ini. Nah, saya belum lanjut, saya masih sambung penjelasan dengan sikap etik moral. Nah, dalam kepemimpinan itu, sikap etik moral seorang pemimpin itu dibuktikan dengan hal-hal praktis. Misalnya, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Yang kedua, sebagai pemimpin yang dapat dipercaya. Yang ketiga, pemimpin yang terus mengalami perubahan dalam kepemimpinannya. Jadi kalau kita memimpin hanya stabil, kalau dikaji secara biblikal itu kayak talenta itu, kita gali baik-baik, jaga baik-baik, nanti hari pertanggungjawaban kita datangnya bawa satu. Maka Tuhan marah. Percuma kau hidup di dunia, kau hanya jaga baik-baik. Harus dikembangkan dong. 2 jadi 4, 4 jadi 10. Jadi jangan bangga kalau mengakhiri pertandingan tidak ada regenerasi pertandingan. Mengakhiri kepemimpinan tanpa ada pemimpin lain. Itu bukan pemimpin transformasional. Tapi pemimpin transaksional, stabil. Sementara tadi kita bilang bahwa salah satu ciri adalah inspirasi, teladan, inovasi, perubahan, komitmen, dan pertumbuhan. Yang ketiga, dalam
praktis etis moral itu, selain pemimpin dapat dipercaya dan mengalami pertumbuhan dalam kepemimpinannya, yang ketiga menjadi pemimpin yang bisa diteladani, bisa dicontoh, bisa diteladani. Jadi ada orang bilang gaya kepemimpinan itu bisa diimpartasikan. Boleh. Elia mengimpartasikan gaya kuasa kepemimpinannya kepada Elisa. Tapi kalau bilang di transfer, saya nggak setuju. Kalau diimpartasikan boleh. Kalau transfer kan nomor rekeningnya nggak ada. Ya, Ibu Ani ya, diimpartasikan. Jadi model kepemimpinan menjadi teladan yang bisa dicontohi itu, pemimpin yang jadi teladan itu bisa, kuasanya itu bisa dapat diimpartasikan. Karena itu orang sering berkata, kita ikut pemimpin siapa. Baru yang berikut memiliki motivasi dasar pelayanan hamba. Dalam moral etik, dalam implementasi praktis ya. Pemimpin yang berhati hamba. Punya motivasi yang tinggi, tapi berhati hamba. Lalu terakhir adalah punya paradigma yang alkitabiah. Ya, saya pikir ini tambahannya, sebagai klarifikasi Bapak Ibu ya. Jadi Yesus kita menjadi teladan karena dalam sikap moral etis, dia tokoh yang patut diteladani. Murid-murid pun mengikuti teladannya. Karena itu dalam Injil Yohanes, saya mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Jadi tidak ada teladan lain. Yesus juga memotivasi. Wah, kalau saya dengar khotbah Yesus di buku itu, saya baca berurut itu, waduh, itu luar biasa. Misalnya dia bilang, janganlah kamu menghakimi. Karena penghakiman adalah hakku. Takaran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkannya kepadamu. Oh, itu luar biasa kalau kita baca selidiki. Jadi pemimpin yang suka menjas, dikit-dikit menjelekan anak buah, menyalahkan anak buah, itu lu perlu belajar dari Yesus itu. Yesus tidak pernah menyebut kesalahan, tapi dia memotivasi untuk bangkit dari kesalahannya. Sasarannya adalah bertobat, berubah hari. Itu perempuan yang kedapatan berzina, hukumnya bilang harus dilempar pakai batu sampai mati. Dihadapkan kepada Yesus. Yesus bertanya nih bapak-bapak yang bawa ini perempuan ini, siapa yang merasa tidak pernah pakai ini perempuan, silahkan lempar duluan. Alkitab mencatat tidak ada yang lempar kan, berarti bapak-bapak yang bawa itu juga pelaku. Ini interpretasi praktika dalam hal sikap etik moral. Lalu Yesus bilang, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan membuat dosa lagi. Yesus mengubah nilai hidup seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dia yang seharusnya dihutari, dia bilang, saya udah mati nih. Tapi nilai itu diubah. Jadi perempuan itu menemukan harga dirinya. Wah, itu pemimpin yang luar biasa. Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kali, kah? Yesus bilang, bukan. 70 kali 7 kali. Bukan 449, tapi kalinya ini. Jadi menunjukkan bahwa untuk membuat orang mengalami perubahan, bukan soal berapa lama kita kasih kesempatan, tapi memotivasi orang itu untuk memahami kesalahannya. Ya, ini sudah foto lagi.
Semoga saya kembalikan kepada ketua ya. Terima kasih untuk arahannya ya, Pak Ruben, Ya untuk Pak. kita semua. Saya tadi mengena sekali ya Pak ya, atas penjelasan Bapak di awal yang Bapak sampaikan bahwa kita perlu sebagai pemimpin sadar bahwa apakah kita pemimpin yang transaksional atau pemimpin yang transformasional. Gitu ya Pak. Gambarannya Ya. apa? Pemimpin yang transaksional. Tadi saya langsung evaluasi diri ya. Kita ini hanya pemimpin yang statis, menjalankan rutinitas saja, menjalankan agenda saja, atau kita pemimpin yang memang kita berpikir tentang hal-hal yang baru, ya, terus berevolusi tadi Bapak sampaikan begitu ya Pak ya. Ya. Kemudian saya tadi juga dengan banyak penjelasan Pak Ruben yang menyatakan bahwa pemimpin itu harus terus berkembang, harus terus mengikuti perubahan, dan menjadi inspirasi, menjadi teladan, komitmen, dan terus bertumbuh. Ini sebuah tantangan buat kita semua ya Pak, pastinya ya Pak. Ya pastinya pelajaran kepemimpinan transformasional ini membuat kami sebagai pemimpin untuk kita mengevaluasi diri. Terima kasih Pak Ruben Ya. untuk arahannya kepada kita semua. Mungkin mau sharing lagi atau ada tambahan Pak? Masih ada waktu 16 menit lagi begitu, Pak. Ya, Saya Pak, kasih kesempatan saya ke Pak, teman-teman dulu. Siapa tahu yang saya saya Pak. lupa di sini dengan pertanyaan, oh ada muncul inspirasi. Oke, Bapak. Makasih, Pak. Ya. Ada Saya pertanyaan Pak, ya? Silakan, Pak. eh, terima kasih Pak dengan pemaparannya tadi Pak Ruben, dan terima kasih juga untuk kelompok 2 ya yang tadi sudah memaparkan tentang contoh-contoh kepemimpinan transformasional yang ada di Alkitab ya. Nah mungkin saya Pak tadi mau nanggapi yang Bapak bilang ya, yang Bapak jelaskan tadi. Berarti Pak kepemimpinan transformasional itu boleh apa saya simpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang berfokus kepada perubahan dalam diri kita ya Pak ya, secara baik itu secara karakter, moral. Jadi bukan hanya sekedar mencapai tujuan secara organisasi ya Pak, yang berpusat atau yang berstandarkan yaitu Yesus Kristus itu tadi Pak. Itu tadi yang saya tangkap Pak. Berarti istilahnya kan Sorry, saya luruskan kepemimpinan dulu, Pak. transformasional itu lebih fokus kepada perubahan diri kita sendiri sebagai No, sebagai tidak begitu. pemimpin. Tidak begitu. Gimana Pak? Maksudnya begini, Pak. Kepemimpinan transformasional itu sasarannya adalah dan cirinya adalah perubahan atau transformasi ya. Transformasi itu kan perubahan. Perubahan itu tidak hanya diri kita sendiri, tetapi merubah nilai-nilai tatanan dan visi misi ke depan. Nah, penjelasan tadi saya itu untuk mengubah dunia, mengubah kepemimpinan kita harus dimulai dengan diri kita sendiri. Ya toh, banyak orang ingin mengubah dunia, tapi dia tidak pernah mentransformasi dirinya. Perubahan tidak akan terjadi. Perubahan tidak akan terjadi. Itu hanya omdo, yang tadi saya bilang NATO. Nah, karena itu, saya bilang begini, mungkin hari Minggu saya tadi malam di rekam khotbah tentang perubahan yang berdampak. Oh ini bagus ini karena saya sedang ngajar itu kepemimpinan transformasi. Jadi kepemimpinan transformasional itu cirinya adalah perubahan. Nah,
perubahan yang minggu lalu saya bilang perubahan yang radikal, namun harus rasional. Nah, hari ini saya katakan bahwa untuk mengubah harus dimulai diri kita. Yang tadi ada 3 macam itu, posisi itu terkait dengan status kita. Kalau posisi kita, maka yang kedua itu adalah berubah karakter, yang behavior transformation ini. Kalau posisi berubah, perilaku berubah, udah pasti komunitasnya berubah, lingkungannya. Jadi kepemimpinan transformasional itu adalah perubahan. Nah, seperti saya sampaikan bahwa kepemimpinan transformasional itu adalah kepemimpinan yang kontemporer, kepemimpinan yang umum dan sesuai dengan konteks. Gitu loh Pak. Jadi bukan hanya diri kita, tapi perubahan yang menyeluruh. Tapi harus dimulai dari diri kita. Jadi tadi malam waktu saya kesimpulan saya bilang, perubahan itu adalah kehendak Allah. Perubahan itu kehendak Allah. Allah yang datang mengubah dunia yang kaos menjadi dunia yang teratur. Kaos itu atau kacau balau ya. Allah yang datang mengubah posisi manusia. Lalu di kesimpulan saya bilang begini, Tuhan tidak sekedar memanggil kita untuk merubah posisi kita, tapi Tuhan juga mau kita menjadi pembawa perubahan. Yang orang bilang agen transformation ya, agen transformasi. Jadi Pak Chandra bukan hanya pemimpin transformasi untuk diri kita, tidak, tapi kepemimpinan yang universal, perubahan yang universal. Kira-kira begitu Pak ya. Baik Pak, tadi itu maksud saya Pak tadi. Jadi Ya, berarti perubahan secara karakter dari yang dimulai dari diri kita secara pribadi gitu Pak. Karena kan saya sering sekali begini Pak. Mungkin ini membantu secara pribadi untuk saya Pak, untuk saya bisa mungkin keluar dari pribadi itu ya. Karena saya sebagai seorang yang dipimpin, sering sekali saya berhenti berubah karena saya melihat pemimpin saya berhenti berubah gitu loh Pak. Jadi setelah mendengarkan pelajaran ini saya jadi terbantu. Oh iya, berarti saya sebagai seorang pemimpin atau seorang yang dipimpin, saya harus tetap melihat Yesuslah yang menjadi standarnya. Jadi akhirnya ketika saya berubah, secara keseluruhannya perubahan saya itu membawa dampak terhadap semua, bahkan terhadap kelompok. Itu tadi maksud saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih tanggapannya Pak Chandra Guntur untuk kita semua. Makasih Pak Ruben. Sekali lagi kita beri applause ya buat kelompok 2 dengan reaction. Kita react biar kita memberikan semangat buat yang lain. Terima kasih buat semuanya. Kalau sudah tidak ada tanggapan lagi, mungkin kita tutup begitu. ya, siap Pak, siap karena sudah waktu. Dan minggu depan kelompok 3 ya Pak ya. Betul Bapak. Kelompok 3 PIC-nya siapa Pak? Ketuanya? Bapak Pendeta Panca Pak. Pak Panca. Bukan, Ada Pak Panca, Pak? Pak Krisman. Oh, Pak Krisman. Mana Pak Krisman ini? Pak Krisman. Ah, ini ada Pak Panca. Pak Krisman mana Pak Krisman? Ya, siapa? Oke, minggu depan ya Pak. Ya, Topiknya minggu depan tentang Pak. apa Pak ya? Terus, Pak ya. Perspektif teologis dan spiritualitas kepemimpinan transformasional, Pak. Oh ya, masih ada kaitannya di sini, tapi perspektif teologis ya Pak ya, dan Betul, Pak. spiritual, Ya. rohanian. Ya, Baik, Pak. sampai, oh ya, saya kembali kepada ketua. Nggak apa-apa Pak, dilanjut Pak.